Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Lestari. Saya dari kelas K121MR, Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab memberi arahan, bimbingan, dan pengarahan kepada suatu kelompok. Dengan keterampilan kepemimpinan, ia mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Seorang agen perubahan, pemimpin dapat mempengaruhi orang lain lebih banyak daripada sebaliknya, dan kemampuan kepemimpinan yang baik memungkinkan mengorganisir dengan efektif. Islam mengajarkan bahwa peran seorang pemimpin sangat penting dalam perjalanan umatnya. Pemimpin yang unggul dan mampu membangkitkan semangat juang akan membawa umatnya menuju keberhasilan. Sebaliknya, pemimpin yang lemah dan cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsu dapat menyebabkan kemunduran dan bahkan kehancuran bagi umat tersebut. Pemimpin merupakan fondasi penting untuk penyelenggaraan ajaran agama dan pencapaian tujuan umat yang berdampak pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap kualitas kepemimpinan calon pemimpin krusial untuk masa depan. Berdasarkan hal tersebut, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama, Al-Quran, dan juga hadis. Yang pertama, menurut Al-Mawardi, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu: satu, keadilan menurut persyaratan yang umum; yang kedua, mempunyai ilmu yang membolehkannya berijtihad dalam hal-hal yang berlaku, serta dalam mengeluarkan hukum-hukum; yang ketiga, sempurna panca indera baik pendengaran, penglihatan, atau percakapan untuk membolehkannya bertindak berdasarkan indera tersebut; yang keempat, sehat jasmani dari kekurangan yang bisa menghambat geraknya; yang kelima, mempunyai pikiran yang luas yang bisa menolongnya dalam memimpin rakyat serta mengurus kepentingan negara. Yang keenam, memiliki keberanian serta kekuatan yang membolehkannya melindungi negara serta berjihad menentang musuh. Dan yang ketujuh, berketurunan mulia, yaitu berasal dari suku Quraisy karena terdapat keterangan mengenai hal tersebut dan berlaku ijma ke atasnya. Menurut Imam Syafi'i, syarat bagi seorang imam sama dengan syarat seorang qadhi, yaitu merdeka, laki-laki, mujtahid, sehat indera, keadilan, dan juga dewasa. Ibn Hazm berpendapat bahwa di antara syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu: satu, dewasa; dua, laki-laki; tiga, Islam; empat, progresif dalam setiap urusan, mahir dengan tugas dan kewajibannya berkaitan dengan ketentuan agama, bertakwa kepada Allah, tidak terang-terangan melakukan kesalahan; dan yang kelima, mendahulukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jika terang-terangan melakukan kesalahan, berarti orang tersebut tidak dapat dipercaya, atau memilih orang yang tidak progresif dalam tugasnya dan tidak tahu apa-apa tentang agamanya. Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya juga menjelaskan kriteria kepemimpinan. Dalam pandangannya, seorang pemimpin mesti memiliki 4 hal kriteria, yaitu berilmu, adil, memiliki keberanian dan kekuatan, dan juga sehat panca indera serta sehat fisik. Ada beberapa kriteria pemimpin yang baik yang disampaikan di dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Dalam ajaran Islam, Allah melarang orang beriman untuk mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin karena dianggap musuh Islam. Ibnu Jarir menjelaskan orang yang mendahulukan Yahudi dan Nasrani dianggap menjadi bagian dari mereka. Hal ini karena seseorang hanya dapat memberikan sumpah setia dan bantuan kepada orang yang memiliki agama yang sama. Yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruhmu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat."
Pemimpin harus menunaikan amanah yang berlaku adil, memerintah berdasarkan undang-undang Allah dan sunnah Nabi. Sebagai kepala negara, tidak boleh menyerahkan tugas kepada yang tidak kompeten, merampas hak rakyat, menipu, menerima suap, atau terlibat dalam korupsi. Rakyat dianggap sebagai amanah dari Allah dan pemimpin diharapkan menjalankan tanggung jawab dengan integritas dan juga keadilan. Berikut ini merupakan kepemimpinan dari sisi hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan yang pertama, tidak meminta jabatan. Dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari hadis tersebut, ada kriteria yang dapat kita tetapkan untuk melihat pemimpin di sekitar kita. Sifat tamak dan rakus merupakan sifat buruk yang seharusnya tidak ada di dalam jiwa seorang pemimpin. Kerakusan dan ketamakan akan melahirkan kecurangan ketika menjalankan kepemimpinan. Sedangkan pemimpin yang curang disinggung oleh Nabi Muhammad, tidak Allah masukkan ke dalam surga. Yang kedua, sifat amanah dan bertanggung jawab. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pemimpin yang curang tidak Allah masukkan ke dalam surga. Hadis tersebut artinya, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, bertanggung jawab. Sifat ini adalah sifat mendasar yang harus ada pada seorang pemimpin. Sifat amanah dan bertanggung jawab ini akan berpengaruh pada putusan yang diambilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah setiap dari kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Selanjutnya adalah ahli dan cerdas. Seorang pemimpin harus ahli dan cerdas dalam menata kewarganegaraan, membawa negara dan rakyat menuju kestabilan di segala bidang. Memberikan kepercayaan kepada yang bukan ahlinya merupakan suatu tanda kehancuran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan yang terakhir adalah pemimpin yang mencintai dan dicintai. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesimpulannya, kepemimpinan dalam Islam mencakup sifat-sifat seperti kejujuran, kemampuan berkomunikasi, dan tanggung jawab. Pemimpin diharapkan mencintai yang dipimpinnya, membawa kebaikan, tidak merugikan orang lain, dan patuh pada aturan yang disepakati. Prinsip pemimpin menurut ulama umumnya sama, perbedaannya terletak pada penekanan kriteria tertentu yang dianggap mendasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.